Oke, semuanya bisa dengar suara saya ya? Oke, bisa dengar suara saya? Suaranya kecil. Suara saya kecil ya? Suaranya kecil banget. Oh, oke. Bisa dengar suara saya? Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa Pak, bisa. Sangat Bisa, jelas. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Oke. Oke, saya lanjutkan materi. Nanti pada saat saya menyampaikan materi, kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung disanggah saja ya. Kalau saya sedang mengisi materi, nanti sampaikan aja Pak. Mohon maaf, saya izin bertanya kayak gitu. Jadi pada saat saya menyampaikan materi, nanti silakan aja kalau ada yang tidak dimengerti dari materi bisa langsung ditanyakan. Kemudian sekalian juga saya sampaikan juga untuk kelas teori ya, khususnya untuk kelas teori dulu. Minggu depan kita laksanakan UTS ya. Jadi saya sekalian informasikan di sini, minggu depan kita akan laksanakan UTS. Untuk alokasi waktu, kemudian durasi pengerjaan, nanti bisa dicek aja di pertemuan. Nah, khusus untuk hari ini, saya tadi sempat saya tutup. Oke. Pertemuan 8, silakan nanti di cross check di pertemuan ke-8 di kolom diskusi, silakan untuk presensi seperti biasa. Pertemuan 8 kelas teori ya. Sambil dibuka saja aplikasinya. Oke. Selanjutnya saya share screen materi saya hari ini. Pembahasan masih menyambung materi yang kita bahas sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya di pertemuan ke-6 ya. Karena pertemuan kemarin saya menyinggung materi pertemuan ke-5 tentang perancangan basis data. Kemudian untuk hari ini saya bahas materi kaitannya dengan pemodelan. Oke, bisa terlihat? Bisa kelihatan ya? Bisa Pak, bisa. Baik. Oke, pembahasan hari ini sempat saya singgung di pertemuan ke-6 bahwa ada pembahasan detail kaitannya dengan derajat relasi atau kardinalitas. Kemudian tadi juga saya sempat sampaikan juga kalau minggu depan kita UTS ya dengan materi yang ada. Jadi kalian tinggal download saja materi yang ada, kemudian silakan juga download temporary untuk video yang saya share ke YouTube. Sehingga silakan kalian download temporary kayak gitu ya di YouTube kalian, atau kalian bisa tonton ulang materinya. Dan untuk pembahasan kali ini kaitannya dengan IR model, masih ada kaitannya dengan pertemuan ke-5 dan juga pertemuan ke-6, dan ada juga pembahasan kita kemarin di pembahasan perancangan basis data. Ada ada 3 fase yang kemarin sempat kita bahas. Fase inti yang kita bahas kemarin, untuk fase yang dilakukan secara konseptual, kemudian fase yang dilakukan secara logik, kemudian fase yang dilakukan secara fisik. Nah, dari fase kemarin itu 3 fase utama, hari ini saya coba singgung 2 fase, yaitu fase logik, kemudian satu fase logik. Nah, seperti kalian lihat di slide juga, fase logik yang saya sampaikan hari ini sebenarnya penjabarannya banyak ya, tapi biasanya penggambaran dari fase logik ini itu mengacu kepada 2 hal. Yang pertama yang dilakukan secara objek, kemudian yang dilakukan secara rekor. Biasanya ini yang sering dipakai oleh kakak tingkat kalian untuk tugas akhir ya. Fase yang paling sering dipakai adalah fase untuk membuat model logik secara objek, kemudian membuat model logik secara rekor. Sebenarnya secara konsep objek, kata objek itu mengacu kepada pembahasan yang sama ya. Kalau misalnya ada di antara kalian yang pernah mendengar pembahasan tentang pemrograman berorientasi objek,
atau model objek atau yang sejenisnya. Nah, itu sebenarnya mengacu kepada pengertian yang sama, yaitu ada penggambaran terhadap suatu bentuk, yang digambarkan dengan pemahaman tertentu. Nah, di sini objek yang dimaksud adalah objek yang memiliki bentuk, kemudian memiliki makna, memiliki pemahaman tertentu yang dituangkan dalam simbol. Nah, kalau kita lihat pada slide, kalau kita lihat dalam pembahasan slide, maka model logik yang ada itu bisa kita tuangkan dalam beberapa model. Nah, yang pertama, kita bisa tuangkan bentuk model logiknya itu dalam bentuk IR. Jadi kita coba fokuskan materinya pada IR. Kemudian yang kedua, model berorientasi objeknya yaitu pada pembahasan objek itu sendiri. Kemudian ada dua pembahasan yang lain yang kaitannya dengan fungsional dan semantik. Nah, khusus untuk fungsional dan semantik, biasanya ini tidak terlalu detail dan terperinci untuk dibahas, karena ini nanti berkaitan dengan pengembangan sistem lebih lanjut. Kemudian untuk model logik yang berbasis rekor, ini biasanya lebih seringnya itu dituangkan dalam relasional. Jadi kemarin sempat di pertemuan ke-6 kalau nggak salah, ya 7 ya. Pada pertemuan itu juga saya sampaikan tentang bagaimana penggambaran dalam bentuk rekor yang digambarkan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian sambil presensi ya, jangan lupa ya. Jadi silakan sambil diisi presensinya, jangan sampai terlambat. Kemarin ada beberapa kali di kelas yang berbeda, saya sambil ngasih materi, hayal, terus lupa untuk presensi. Jadi jangan lupa untuk sambil presensi saja. Nah, sekarang di materi-materi yang di slide-slide selanjutnya nanti kita fokus untuk pembahasan tentang IR dulu. Nah, di materi ini juga kita coba tuangkan semua pembahasan ini nanti dengan beberapa hal yang harus menjadi fokusnya kita adalah terkait dengan entitas dan terkait dengan atribut yang kita gunakan. Nanti ada relasi juga yang menggambarkan itu. Kemudian sumber dari materi IR kita ini berdasarkan nanti konseptual, berdasarkan data konseptual yang sudah ada. Walaupun nanti secara proses kita ngambil contoh ya, kita ngambil beberapa sampel contoh, jadi kita tidak langsung dalam studi kasus. Kemudian nanti IR yang dimaksud ini tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan komunikasi tingkat lanjut kepada pemakai user yang lain, baik itu pemilik perusahaan atau yang memang menjadi orang yang bertanggung jawab nanti terhadap sistem yang dibuat. Kemudian penekanan materinya nanti lebih kepada bagaimana data itu akan diperoleh. Ini kaitannya dengan keperluan mereka. Kemudian bagaimana data tersebut nanti bisa berelasi dengan data yang lainnya. Kemudian nanti terhadap hak akses ya, hak akses dari data tersebut. Seperti yang saya informasikan tadi bahwa yang paling penting itu sebenarnya ada dua komponen penting, yaitu di entitas dan atribut. Kemudian apabila nanti entitas dan atribut yang kita buat itu nanti ternyata membutuhkan relasi terhadap tabel yang berbeda terhadap entitas yang lainnya, dan itu nanti perlu juga untuk kita rancang. Oke, ini pengertian secara umum saja. Ternyata entitas itu juga memang dibahas untuk melakukan proses penggabungan antar beberapa relasi. Oke. Kemudian model dari konseptual ini juga nanti ada penggambaran yang kaitannya dengan entitas yang digunakan. Hasil dari entitas relational model nanti menjadi sebuah entitas relational diagram. Kemudian model data, ini nanti ada penggambaran notasi dalam bentuk grafik pada saat kita mempresentasikannya. Oke, kemudian nanti ada dua jenis penggambaran ya, yang digambarkan. Bisa dengan satu jenis entitas saja yang nanti akan berelasi mungkin dengan dirinya sendiri. Kemudian juga nanti ada beberapa entitas. Terus nanti di slide berikutnya nanti kita akan bahas tentang kardinalitas. Jadi ini adalah derajat relasi.
di mana derajat relasi ini nanti ada batas maksimum ya, ada batas maksimum entitas yang saling berrelasi ya. Nanti ada beberapa konteks di sini yang bisa kita bahas kaitannya dengan derajat kardinalitas pertama, yaitu unary yang pertama ya. Ini berelasi dengan dirinya sendiri, kemudian ada binary. Ini berelasi dengan entitas yang lain, kemudian ada ternary. Ini kaitannya dengan relasi lebih dari dua entitas. Kalau penggambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini juga pernah kita contohkan di pertemuan sebelumnya. Kalau dia berelasi dengan dirinya sendiri, nah itu juga bisa kita sebutkan sebagai unary ya. Jadi bisa jadi relasi tersebut bisa berkaitan dengan rekod yang dimilikinya sendiri. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada entitas karyawan, kemudian ada relasi untuk dirinya sendiri. Kaitannya di sini dengan nilai data ya. Nah ini ada informasi untuk satu, nanti saya sampaikan ya apa itu satu, apa itu M, apa itu N, nanti saya informasikan di slide berikutnya. Kemudian untuk binary relationship ini nanti melibatkan dua entitas. Jadi ada dua entitas yang berinteraksi dalam sebuah relasi. Penggambarannya seperti ini ya. Ini dicontohkan kemarin di pertemuan ke-6 apa 7 saya lupa. Ada juga pembahasan seperti ini. Kemudian ada ternary. Ternary ini untuk derajat relasi terhadap tiga entitas ya. Terhadap tiga entitas. Terus dari penjabaran entitas yang saling berelasi itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus diketahui dulu tentang bagaimana entitas itu berelasi. Jadi konsepnya nanti ada, misalnya nanti kalau kita kaitkan dengan entitas yang bersifat binary relationship. Jadi ini ya, jadi binary relationship. Nanti kita fokus di pembahasan ini dulu. Jadi bagaimana dua entitas berelasi dengan konsep. Apa konsep tersebut itu berjalan di one to one atau one to many atau many to one. Jadi secara umum sebenarnya ada satu, misalnya ada satu record atau ada satu elemen ya. Nanti dia akan berasosiasi atau berketergantungan terhadap elemen di entitas yang lain. Nah, kemudian nanti ada juga one to many. Jadi misalnya ada satu entitas atau satu record yang nanti record tersebut itu nanti memiliki derajat kardinalitas yang berhubungan dengan elemen atau record di tabel yang berbeda. Kemudian nanti ada many to many. Ini biasanya beberapa record itu memiliki beberapa kaitan hubungan dengan tabel yang lain dan juga sebaliknya seperti itu. Oke, ini yang dikatakan sebagai derajat kardinalitas ya. Jadi ada pembahasan yang kaitannya dengan one to many, many to many. Pembahasan kardinalitas ini kalau kalian belajar materi matematika terkait dengan subbab himpunan, untuk pembahasan himpunan itu biasanya ada pembahasan tentang derajat kardinalitas. Jadi di sana ada beberapa himpunan. Kalau misalnya himpunan itu ada redundansi, ada yang sama datanya, maka data yang sama itu akan digabungkan nih. Pembahasannya di situ. Silakan nanti kalau belajar tentang materi himpunan itu bisa dipelajari lagi di mata kuliah yang lain terkaitannya dengan matematik ya, dengan matematika. Nah, untuk penggambaran notasi kardinalitas sesuai dengan dasar teori dari Crawford, gambarnya kurang lebih seperti ini ya, tapi bisa jadi penggambaran tersebut mungkin kita hanya mewakili dengan angka 1 seperti itu, atau angka M atau angka N misalnya seperti itu. Tapi kalau kalian menemukan ada rancangan IR dengan penggambaran seperti ini, nah ini perlu diingat saja ya. Jadi kalau ada gambar yang garis 2 seperti ini, kemudian ada garis horizontalnya, ini dikatakan sebagai 1 kayak gitu. Nah, tapi kalau ada penggambaran dari sebuah entitas, kemudian ada gambar cabangnya, berarti ini dari 1 atau lebih kayak gitu. Terus nanti kalau ada penggambaran seperti ini, berarti bisa jadi ada derajat relasi yang dia bisa punya banyak ketergantungan, tapi dia bisa bersumber pada satu tabel saja, misalnya seperti itu.
Nah ini kalau kayak gini banyak ya, banyak. Ini pada ujungnya ya, nanti ada di contoh ya. Ini pada ujung dari sebuah entitas. Ada juga penggambaran yang lain. Jadi selain penggambaran seperti ini, jadi ada juga penggambaran yang lain, misalnya digambarkan dengan angka 1 pada garis relasi, misalnya seperti itu. Nah itu juga nggak ada masalah ya. Maksudnya nanti akan ada yang bisa menggambarkan seperti itu juga. Terus nanti ada juga inisial M. Tapi di beberapa kasus M juga bisa kita gantikan sebagai N. Misal kalau nilai yang kita relasikan itu hanya beberapa saja, misalnya seperti itu. Nah itu bisa kita hanya menggambarkan pada N tertentu. Jadi ada yang menggambarkan M, ada yang menggambarkan N. N ini untuk derajat relasi yang punya nilai relasi yang banyak seperti itu. Jadi bukan sedikit. Nah, itu bisa digambarkan dengan M. Dan kalau hanya beberapa saja derajat relasi yang saling berkegantungan, itu kita cukup bisa menggantinya dengan N seperti itu. Oke, simbol untuk lambang seperti biasa untuk contoh-contoh yang sebelumnya, entitas atau entity itu digambarkan dengan kotak seperti ini, kemudian relasi digambarkan dengan bentuk jajar genjang, jajar genjang, atau kalau dari samping jajar genjang, tapi kalau kita lihat dari tengah ini ketupat ya, ketupat 2 dimensi. Kemudian ada atribut seperti oval, kemudian ada garis penghubungnya. Nah, penggambaran ini pada posisi objek, di mana objek ini kita tuangkan hanya pada garis vektornya saja ya. Jadi untuk warna itu tidak dipengaruhi terhadap itu. Jadi hanya penggambaran pada garis vektornya saja. Ya kalau kalian mau menggambarkan dengan warna yang berbeda, warna biru, warna merah misalnya seperti itu, atau warna lain-lain pun itu tidak berpengaruh kepada apapun. Jadi penggambaran ini hanya pada garis vektornya saja. Jadi kalau digambarkan entitas ya berarti bentuknya 2 dimensi persegi panjang seperti itu maksudnya. Jadi kalau relasi digambarkan dengan ketupat 2 dimensi atau jajar genjang seperti ini. Kemudian kalau untuk atributnya digambarkan dengan oval seperti ini. Nah, misalnya nih kalau kalian akan menemukan sebuah penggambaran dari 2 relasi, misalnya ada relasi pasien, kemudian ada entitas pasien, kemudian ada entitas tempat tidur. Nah, ini ada hubungan relasi ketergantungan terhadap data tidur gitu. Jadi data tidur di sini itu hanya memiliki satu ketergantungan rekor. Nama pasiennya 1, berarti tempat tidurnya 1. Jadi pada saat kita menggabungkan antara 2 entitas ini di dalam satu tabel rekor, maka nanti hubungan ketergantungannya itu berada pada satu tabel atau satu elemen atau pada satu rekor. Misalnya nama Andi, ya berarti tempat tidurnya 1 saja. Tempat tidurnya misalnya A, seperti itu. Maka itu akan mewakili 1 rekor saja. Dan nama Andi tidak akan mengambil tempat tidur dengan nilai yang lain. Misalnya Andi hanya mengambil tempat tidur nilainya A, yaitu berarti 1 tabel atau 1 rekor saja. Kalau digambarkan dengan derajat himpunannya, seperti ini ya. Entitas 1 nanti akan masuk ke akan bertergantungan sama entitas 1. Jadi entitas di sini kalau bahasa di dalam model fisiknya, entitas ini nanti akan berujung kepada pembuatan tabel. Jadi ini satu tabel di mana tabel ini terdiri dari rekod-rekod. Rekod ini terpisah dengan rekod yang lainnya di tabel yang berbeda, dan rekod yang berbeda yang terpisah ini akan bisa kita gabungkan dengan syarat seperti ini. Kalau kita mau memasukkan rekod ini ke tabel yang baru, maka kita harus tentukan dulu mana yang nanti akan berketergantungan. Misalnya ini entitas 1 berarti entitasnya berhubungan dengan 1. Terus ini 2 dengan 2. Jadi 2 tidak ada hubungannya dengan 3 atau 2 tidak ada hubungannya dengan 4 untuk rekod baru pada suatu tabel. Nah, ini yang dikatakan sebagai one to one. Nah, terus ada one to many. Misalnya kalau dicontohkan di sini dengan simbol M, many, one itu 1. Berarti nanti ada ketergantungan antara data yang ada di pegawai sama data yang ada di departemen. Misalnya bisa jadi pegawai dia punya pekerjaan di departemen tertentu, dan
data pegawai di sini bisa jadi nanti memiliki nama yang punya dengan departemen yang sama juga. Misalnya gini, ini dicontohkan di sini misalnya adalah sebuah departemen. Nah, di departemen A misalnya, di departemen A itu ada 2 orang yang mengisi di situ. Berarti nanti di record yang di data record tabel yang baru, misalnya kita masukkan departemen 1. Maka departemen 1 itu isinya misalnya tadi Andi. Di departemen 1 juga nanti di situ ada Anto misalnya seperti itu. Berarti untuk satu field yang sama nilainya departemen 1 itu ada derajat relasi untuk lebih dari satu data record. Jadi misalnya dia ada 2, yaitu tadi si Andi sama si Anton seperti itu. Nah, itu yang dikatakan sebagai one to many. Jadi ada satu field yang bisa digunakan untuk beberapa field di tabel yang berbeda. Oke, sehingga kita akan melihat di situ secara umum akan terjadi perbedaan jumlah rekor data. Kalau di rekornya one to one, biasanya dia akan memiliki nilai rekor yang sama. Tapi kalau di one to many, dia nanti akan ada perbedaan antara tabel yang saling berelasi biasanya. Jadi misalnya di sini entitas 1 fieldnya nanti akan diperlukan di entitas 2 dan entitas 1 yang lain dan entitas 2 yang lainnya di data yang berbeda. Jadi ini misalnya himpunan B, ini himpunan A. Seperti yang saya bilang tadi, dari banyak pegawai itu bisa masuk ke tabel departemen. Misalnya di sini departemennya ada 3. Nanti dari beberapa pegawai itu bisa mengambil nilai dari departemen yang sama. Oke, seperti itu. Kemudian banyak tuh many to many. Sorry, banyak ke banyak ya, jadi many to many. Jadi nanti entitas, misalnya di sini di entitas A ya, nanti dapat berhubungan dengan banyak entitas di himpunan yang si B. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi si entitas 1 di himpunan A atau di entitas A, dia akan digunakan pada tabel B untuk entitas yang bisa berbeda kayak gitu. Jadi di entitas 1 dia juga akan ada record entitas 1 di data yang di tabel yang pertama ya. Jadi untuk record dari entitas B nilainya 1 bisa juga punya relasi di entitas A untuk nilai 1. Nah, nanti yang kedua itu juga bisa mengambil kebutuhan data dari entitas A untuk nilai yang pertama ini. Nah, nanti si record 2 ini bisa juga nanti datanya berketergantungan kepada nilai pertama, nilai kedua dari entitas A. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menentukan derajat kardinalitas kita, apakah dia kategorinya masuk one to one kah, atau one to many kah, atau many to many. Nah, itu bagaimana cara menentukannya? Nah, sebenarnya cara menentukannya kembali ke rancangan desain kita masing-masing. Nanti pada saat kita mendesain database, kita harus tahu dulu apakah 2 tabel yang kita akan rancang ini akan saling bertergantungan atau tidak. Itu dulu yang harus diketahui. Kalau memang ada ketergantungan di situ, maka nanti kebutuhan dari tabel baru yang merupakan tabel relasi itu nanti harus diketahui dulu mana yang menjadi nilai utama yang akan dimasukkan ke tabel relasinya seperti itu. Nanti dengan sendirinya kita akan bisa mengetahui bahwa tabel A untuk satu record saja dari tabel A itu diperlukan oleh tabel B pada record yang banyak misalnya seperti itu. Nah, berarti itu nanti akan ada hubungan one to many di situ. Tapi pada saat berjalannya waktu, pada saat berjalannya desain, ternyata record yang dimiliki oleh entitas A ini juga diperlukan
entitas B itu juga ternyata diperlukan oleh satu nilai yang sama di tabel yang berbeda. Nah, berarti di sini ada hubungan kardinalitas dari banyak data ke banyak data. Nah, itu nanti tergantung dari rancangan database yang kita buat kayak gitu. Proses rancangan database yang kita buat itu bisa saja sewaktu-waktu berubah pada saat nanti kita akan susun ulang IR-nya seperti itu. Entitas relasionalnya gitu. Seiring dengan banyaknya data ya, seiring dengan banyaknya data itu juga bisa kita ubah. Nah, penggambaran di sini itu dimaksudkan untuk menginformasikan kepada si user bahwa yang terjadi pada database fisik kita itu bisa tergambarkan lewat gambar entitas ini, gambar entitas relasional ini atau gambar IRD lah. Jadi kita bisa menginformasikan kepada pengguna bahwa database kita yang kita rancang dalam fisik itu secara penggambarannya di modelnya kurang lebih seperti ini kayak gitu. Ya, jadi itu yang menjadi gambaran kepada si user bahwa kita akan membuat atau merancang database-nya yang terimplementasikan di database-nya itu kurang lebih sama seperti yang tergambarkan dalam modelnya. Oke, ada yang disebut dengan kardinalitas maksimum dan ada yang disebut dengan kardinalitas minimum. Jadi ada batasan kardinalitas. Batas kardinalitas minimum itu kalau jumlah dari atribut supaya bisa valid, biasanya itu diwakili dengan 0 atau 1. Nah, nilai 0 itu pada gambar ya, nilai 0 itu nanti atribut itu diharuskan memiliki nilai. Jadi pada tabel yang nanti berelasi itu harus ada nilainya supaya dia bisa berelasi dengan tabel yang lainnya. Kalau dia nilainya 1, kalau dia nilainya 0, bisa jadi rekod tersebut mungkin tidak perlu untuk berelasi dengan rekod yang lainnya. Itu bisa aja nilainya 0 di situ. Untuk minimum ya, kalau untuk maksimum, angka dari maksimum ini yang mewakili dari objek itu bisa digambarkan dengan 1 atau n. Kalau untuk maksimumnya ya. Nah, ini tadi. Kalau untuk atribut yang nilainya itu hanya 1 saja, maksudnya 1 ini dia berelasi dengan beberapa. Nah, itu bisa digambarkan dengan 1. Nah, untuk tabel yang berelasi, yang dia bisa dibutuhkan, dia bisa berelasi dengan banyak nilai, maka itu kita gambarkan dengan nilai n atau m tadi. Jadi nilai data yang berelasinya itu lebih banyak daripada tabel yang lainnya. Nah, itu kita bisa simbolkan dengan n. Misalnya ini ada contoh ya, kalau misalnya kita punya 3 entitas, ada entitas mahasiswa, ada entitas kuliah, ada entitas dosen. Entitas kuliah ini perkuliahan ya, misalnya mata kuliahnya, misalnya ruangannya, misalnya kelasnya, jamnya, jadwalnya, kayak gitu. Nah, nanti mahasiswa di sini ini kaitannya dengan mata pelajarannya. Nah, mata pelajarannya bisa saja satu mahasiswa itu punya banyak mata kuliah seperti itu. Nah, banyak mata kuliah itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa dari banyak mata kuliah. Itu kebalikannya ya kalau kita baca dari kuliah ini ke mahasiswa. Nah, sekarang kalau untuk kuliah ke dosen, nah bisa saja dosen ini punya beberapa materi mengajar. Nah, materi mengajar itu dimiliki oleh satu dosen saja. Seorang mahasiswa bisa mempelajari banyak mata kuliah sekaligus. Jadi satu mahasiswa itu bisa mempelajari atau mengisi banyak sekali data mata kuliah. Tapi boleh juga tidak mempelajari mata kuliah apapun. Jadi bisa aja satu rekor dari mahasiswa itu nilainya kosong. Jadi dia cuma ada nilai mahasiswanya saja, tapi dia tidak ada nilai mempelajari atau nilai yang berelasi dengan mata kuliah. Bisa aja kayak gitu. Setiap mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa, tapi bisa saja ada mata kuliah yang tidak diikuti oleh mahasiswa. Jadi bisa saja ada mata kuliah di sini yang tidak ada padanannya dengan mahasiswa karena mahasiswa tidak mengambil mata kuliah tersebut. Nah, seorang dosen bisa saja dia mengajar banyak mata kuliah, ya kan? Bisa saja. Karena rekornya misalnya ada satu dosen yang namanya sama karena dia mengambil beberapa mata kuliah. Tapi kalau dibalik bisa saja terjadi bisa saja dosen memang sama sekali tidak mengajar satupun. Nah, itu bisa saja seperti itu.
Setiap mata kuliah di sini itu derajat relasinya itu hanya satu dosen. Jadi satu. Tapi bisa saja mata kuliah di sini dia tidak diajari oleh dosen apapun. Nah, dari tadi kita membahas tentang entitas dan entity. Entitas, entity, entities. Nah, sebenarnya entity di sini ini nanti kata lain dari record si entity-nya ya. Nah, sedangkan untuk entitasnya, nah ini file. File itu kalau kita gambarkan nanti di fisiknya, kita tuangkan dalam fisiknya nanti menjadi sebuah tabel. Jadi bisa diwakili di situ. Tapi kalau mau lebih luas lagi, kita bisa nyebutnya dengan sebutan database nantinya. Kemudian kita punya aturan. Sorry, saya mau bersihin tadi nggak jadi. Kita punya aturan untuk membuat entitas. Oke, kita punya aturan untuk membuat entitas. Jadi entitas itu bisa kita rumuskan dengan beberapa hal. Bisa entitas itu berdasarkan konsep dari aturan, bisa entitas itu berisikan kejadian, bisa entitas itu berisikan tentang lokasi. Nah, bisa entitas tersebut berisikan kumpulan dari sesuatu yang sifatnya fakta, nyata gitu ya. Nah, bisa juga dia adalah sebuah konsep kayak gitu. Jadi apapun penggambaran yang kita mau masukkan ke dalam record, nah itu bisa kita kategorikan dia sebagai sebuah entitas. Contoh ya, misalnya kita menyebutkan objek pegawai. Nah, ini bisa dikatakan sebagai entitas. Nah, kita bisa juga mengisi record dari kebijakan, aturan penggajian misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah entitas. Buku, sebuah proses, isiannya adalah proses nyanyian misalnya seperti itu. Atau diisikan rumus misalnya seperti itu. Atau diisikan dengan nilai transaksi. Nilai transaksi, uang kuliah kan nilai transaksi, kemudian mata kuliah seperti itu. Dan sebagainya. Jadi setiap pengkategorian yang kita bisa kelompokkan dalam satu hal itu bisa kita entitaskan. Sifatnya entitas ini ada dua. Ada dia yang tidak bergantung kepada entitas yang lainnya, jadi dia bersifat primer. Ada yang memang dia harus tergantung dengan tabel yang lainnya. Jadi ada satu entitas, satu tabel yang dia kalau kita lakukan pengisian data, dia membutuhkan tabel utama, misalnya tabel induk atau tabel premier. Nah, sehingga kalau misalnya tabel premier ini kita hapus, itu pasti tidak akan bisa dihapus karena dia ketergantungan sama tabel yang lain kayak gitu. Keberadaan data tersebut tidak ada artinya kalau tidak ada tabel utamanya. Jadi gara-gara ada tabel utamanya yang menggantungkan kepada data di satu tabel ini, sehingga data tabel ini bisa kita isi kayak gitu, bisa kita buat rekornya. Oke, terus ada yang disebut dengan turunan. Jadi ada turunan data. Kejadian ini jarang terjadi ya, tapi ini bisa saja terjadi pada sebuah tabel relasional ya. Jadi di dalam sebuah tabel relasional ternyata ada turunan dari nilai tabel yang lain, itu bisa aja terjadi kayak gitu. Setiap entitas kecuali entitas lemah itu harus punya primary key-nya ya. Jadi harus ada kata kunci utama dalam satu record di dalam sebuah entitas. Nah, contoh entitas misalnya data dosen, data karyawan yang memang harus ada primary key-nya gitu. Terus ada juga entitas lemah. Entitas lemah ini tempat record yang bergantung kepada record yang lainnya. Bisa aja di record tersebut itu tidak memiliki primary key gitu. Karena di dalamnya biasanya kita relasikan dengan foreign key. Jadi ada kunci-kunci tamu yang kita taruh di dalam tabel ini. Boleh aja di tabel tersebut tidak kita sediakan primary key-nya kayak gitu. Karena tabel tersebut merupakan relasi dari gabungan tabel yang lainnya. Karena fungsi dari primary key itu sebenarnya adalah meniadakan atau mengurangi redundansi. Sedangkan di tabel
relasi itu kan gabungan dari beberapa tabel-tabel yang lainnya, bisa banyak sekali redundansi di dalamnya atau kerangkapan data di dalamnya. Ada contoh di dalam sistem sekolah, misalnya ada sebuah sistem sekolah nih. Nah, ini ada entitas yang wajib ada, misalnya entitas murid. Nah, ini adalah entitas kuat ya, entitas kuat yang harus ada primary key-nya. Misalnya ada entitas di sistem informasi sekolah murid. Karena ada beberapa sebentuk laporan dari pihak sekolah, nanti ada penanggung jawab yang kaitannya dengan murid di luar sekolah. Nanti ada ketergantungan terhadap tabel yang lain kayak gitu. Tabel yang lain ini boleh ada, boleh tidak gitu. Nah, tabel yang lain ini misalnya kita buat entitasnya adalah orang tua. Jadi keberadaan entitas orang tua ini hanya bergantung kepada tabel murid. Jadi kalau tabel muridnya ini kita hapus, tabel orang tua ini harusnya tidak ada kayak gitu. Karena tabel utamanya adalah si murid ini. Jadi tabel orang tua ini adalah merupakan wake entity. Ya, penggambarannya kita buat dengan gambar entitas 2 garis. Jadi ada 2 garis seperti ini. Nah, ini adalah tabel lemah. Ya, kayak misalnya kita punya tabel induk biodata. Biodata ini kan kalau mau kita lebih lengkap lagi akan menambah resort di tabel utamanya kan. Jadi kalau misalnya kita mau membuat tabel yang nanti bergantung dengan tabel biodata, kita bikin tabel terpisah aja gitu. Jadi tabel terpisah ini misalnya tabel untuk hobi misalnya. Karena hobi banyak sekali gitu ya. Jadi tabel hobi kita pisahkan. Jadi tabel hobi ini bisa aja nggak ada gitu, tapi bisa diperlukan. Dan tabel hobi ini misalnya kalau kita hapus, bisa aja kita hapus, nggak ada masalah. Tapi kalau tabel hobi ini ada, kemudian dia bergantung kepada tabel utamanya, biodata, terus tabel biodata ini kita hapus, maka itu nggak bisa karena tabel hobi akan tergantung di situ. Oke, relasi ketergantungan dan keterkaitan, ini relasi ya. Dari satu relasi ke relasi yang lain. Jadi kardinalitas ini membahas tentang relasi antar beberapa entitas. Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Misalnya ada keadaan ya, ini contoh lagi ya. Misalnya ada keadaan di mana ada 2 entitas yang mau kita gabungkan, yaitu entitas dosen sama entitas mahasiswa. Nah, kita bisa buat gambarnya seperti ini dulu. Jadi ada gambar dosen. Jadi kumpulan di sini terdiri dari data-data dosen kayak gitu. Di sini kumpulan data-data mahasiswa. Kemudian kita mau menggabungkan apa yang bisa mengkaitkan antara si mahasiswa ini dengan si dosen. Oh, berarti proses tabel mengajar atau perkuliahan. Ini bebas aja ya. Yang penting pada saat kita membuat data di sini gabungan dari informasi yang ada di tabel dosen sama di tabel mahasiswa. Nah, dari hubungan ini tadi, baru kita letakkan, misalnya di sini kita letakkan angka 1 di dosennya. Dosen kita letakkan angka 1 di sini, kemudian mengajar. Nah, status di sini itu menginformasikan bahwa seorang dosen mengajar mahasiswa. 1 orang dosen itu mengajar mahasiswa. Nah, berarti nanti kita isi 1 di sini, kemudian M yang akan kita isi ini nanti kita akan menandakan bahwa dosen bisa mengajar lebih banyak mahasiswa. Jadi ada banyak mahasiswa di sini yang diajar oleh 1 dosen. Nah, nanti kita melambangkan simbolnya seperti ini ya. Dosen, 1 dosen, nanti akan mengajar beberapa mahasiswa. Jadi nanti di tabel mengajar akan ada 1 field yang isinya sama, yaitu isi nama, misalnya nama dosennya. Jadi ada redundansi di situ untuk nama dosennya saja kayak gitu. Makanya itu tadi di dalam tabel relasi pasti akan ada data yang terredundansi, tapi tabel tersebut memang bukan merupakan tabel kuat karena tabel kuatnya yang harus kita bikin nilainya hanya 1 saja. Misalnya tabel data dosen. Jadi identitas 1 dosen hanya dimiliki oleh 1 rekod data dosen saja. Sedangkan pada bagian relasi, nilai yang dimiliki oleh 1 rekod mahasiswa, nilai dosennya, itu nanti akan punya
kerangkapan data yang lainnya untuk nama dosennya. Jadi ada misalnya mahasiswa Anton diajar oleh dosen A, nanti ada mahasiswa Andi diajar oleh dosen A. Jadi ada satu field yang nanti akan ada nilai yang sama di situ. Nah, itu hubungannya di sini. Tapi ini belum selesai ya, karena nilai baliknya adalah nilai ini adalah nilai awal dari dosen terhadap si mahasiswa. Gitu. Nah, itu kejadiannya bisa aja kita balik lagi. Misalnya seorang mahasiswa itu diajar oleh dosen. Nah, ini apakah satu mahasiswa itu hanya diajar oleh satu dosen? Kan belum tentu. Mungkin bisa aja satu mahasiswa dia ngambil satu mata kuliah saja, berarti satu dosen saja yang ngajar gitu. Tapi bisa dipastikan bahwa mahasiswa akan mengambil beberapa mata kuliah dan diajar oleh beberapa dosen. Jadi nanti seorang mahasiswa nanti akan diajar juga oleh banyak dosen. Satu orang mahasiswa nanti juga dia akan diajar oleh beberapa dosen. Jadi di balik derajat kardinalitasnya nanti akan sama seperti keadaan si dosen. Jadi ada satu mahasiswa juga yang nanti diajar oleh rekor beberapa dosen. Jadi nanti nilainya satu dosen A, nanti ada mahasiswa Anton. Dosen B nanti mahasiswanya sama Anton juga, dosen C nanti sama juga dosen. Jadi nanti penggambarannya digambarkan dengan seperti ini ya. Oke, penggambarannya seperti ini. Jadi nanti ada satu ke banyak dari sisi dosen ke mahasiswa, nanti juga ada satu ke banyak dari mahasiswa ke dosen. Tapi nanti selanjutnya dari hubungan antara dosen sama mahasiswa, kita akan mengambil nilai terbanyak dari derajat relasi yang terhubung. Jadi mana sih yang paling terbanyak? Apakah sisi dosennya yang memiliki ketergantungan data yang banyak atau si mahasiswanya gitu? Kalau nanti ternyata mahasiswanya yang banyak, maka nanti derajat kardinalitasnya itu kita ambil dari dosen ke mahasiswa. Kayak gitu. Kalau misalnya dosennya lebih sedikit daripada mahasiswanya seperti itu. Sehingga nilai dari si mahasiswanya itu nanti kita akan kecilkan dibandingkan dengan nilai si dosennya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau digambar seperti ini, nanti tampak bahwa dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajarnya dengan menggunakan banyak ke banyak ya, dengan banyak ke banyak. Nah, dalam konteksnya, pertanyaannya adalah apakah 10 dosen ini hanya mengajar 10 mahasiswa? Kan tidak. Jadi 10 dosen akan mengajar banyak mahasiswa. Nah, karena kalau tidak, kan nanti salah satu penulisan dari kardinalitas yang diganti dengan N. Jadi penulisannya nanti sejajarnya seperti ini. Sebenarnya ini secara teknis nilainya banyak ke banyak, sebenarnya seperti itu. Cuma kita akan melihat perbedaannya antara nilai yang banyak diperlukannya, karena dosen ini nanti banyak diperlukan oleh si data mahasiswanya kayak gitu. Makanya tinggal kita ubah saja salah satunya menjadi N. Secara singkat atribut ini membahas tentang nilai dari rekod ya. Misalnya nilai dari rekod mahasiswa, di dalamnya butuh atribut yang sesuai dengan isi dari tabel mahasiswa. Kalau kita kemarin di prakteknya, beberapa kita tentukan untuk pengisian field, nah itu nanti merupakan bagian daripada atribut. Kalau secara detailnya, atribut ada beberapa karakteristik ya. Jadi untuk pembahasan karakteristik, nanti bisa kalian coba cross check di referensi yang ada. Atribut itu punya banyak sekali karakteristiknya kayak gitu. Dia berdasarkan fakta kah, atau dia berdasarkan nilai dari sebuah angka kah, atau apapun itu banyak jenisnya. Jadi kalian bisa cross check di referensi yang ada. Kemudian atribut juga dia memiliki fungsi utama sebagai sebuah primary key yang ditentukan pada tabel utama. Jadi nanti atribut yang kita gunakan di tabel utama itu harus ada primary key-nya, karena dia melakukan relasi atau dia tidak melakukan relasi, satu tabel itu harus memiliki tabel utama untuk mengurangi redundansi data. Oke. Untuk penggambarannya bebas ya, kita bisa menggunakan garis pada bagian field yang kita infokan sebagai primary key, atau kita pakai tanda bintang, atau kita pakai apapun bebas, atau kita huruf tebal seperti itu bebas. Yang penting itu adalah vektornya. Yang penting itu
vektor dari ovalnya ini, nah itu menggambarkan dari sebuah atribut. Oke, ini secara pengertian, saya next saja. Secara karakteristik dari atribut, saya next saja ini. Oke, kadangkala entitas itu bisa menjadi subtype dengan lebih khusus pada entitas yang berbeda. Nah, kekhususan tersebut memang dikondisikan karena ada kemiripan dari kategori yang ada, sehingga entitas tersebut digambarkan secara umum. Nanti tingkat pembahasannya kita bahas di contoh ya, dengan berdasarkan contoh. Misalnya ada contoh programmer pada sebuah entitas, kemudian ada entitas pemasar. Ini ada kemiripan dari data ya. Jadi karena mereka ini merupakan tipe data yang sama, maksudnya isi dari rekodnya memiliki isi yang sama. Misalnya dia adalah pegawai ya. Maka untuk membedakan itu, kita bisa juga menuliskan simbol. Jadi simbol dari segitiga. Nanti diisi di dalamnya misalnya ISA di sini ya. Dilambangkan dengan tulisan ISA di sini, disebutkan sebuah entitas yang punya level kemiripan dengan subtype dari entitas yang lainnya. Ini misalnya gini ya. Jadi ada sebuah entitas, ada 3 entitas yang sama. Misalnya entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas staf. Dari isi atributnya itu kebanyakan sama ya, kebanyakan atributnya sama gitu. Sehingga atribut yang sama itu akan kita kategorikan dalam entitas tertentu. Nah ini, jadi kita bikin entitas tertentu, di mana entitas tertentu ini dia memiliki atribut, di mana atribut tersebut memiliki tingkat kesamaan data di entitas yang lainnya. Misalnya entitas mahasiswa, entitas dosen, sama entitas staf. Nah kita bisa simbolkan dengan menggunakan ini. Nah, tulis aja di sini ISA gitu ya. Nah, ini dimaksudkan karena pada entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas staf itu juga memiliki atribut subtype dari nilai yang sama. Misalnya nilai nama, nilai alamat, sama nilai nomor KTP. Yang jadi pembeda itulah yang akan kita letakkan di masing-masing entitasnya. Jadi kita letakkan saja di masing-masing entitas ini yang nilai atributnya berbeda. Kalau staf nilai atributnya NOPEK, dosen nilai atributnya NID, misalnya mahasiswa NIM. Nah, selebihnya kalau ada nilai yang sama, nah itu bisa kita bikinkan satu entitas dengan nilai yang sama dan kita masukkan di situ. Ini penggambaran ya. Nah, ini boleh kita gambarkan seperti ini. Karena ada beberapa entitas yang sebenarnya sama aja dengan entitas di tabel yang berbeda kayak gitu. Oke, ini kita next. Oke, derajat relasi. Derajat relasi seperti yang saya informasikan pada slide-slide di awal tadi, ada unity. Jadi dia bisa berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini kalau dicontohkan di sini misalnya ada pemain sepak bola, di dalam data pemain sepak bola dia bisa berelasi dengan dirinya sendiri untuk dipilih sebagai seorang kapten misalnya seperti itu ya. Tapi jarang sekali ini dituangkan dalam bentuk entitas yang berelasi dengan diri sendiri, jarang ya, karena biasanya untuk entitas yang dia berelasi dengan diri sendiri ini nanti akan kita berikan nama field baru misalnya. Jadi kita beli nama keterangan untuk field baru biasanya seperti itu. Jadi status misalnya dia atau keterangan seperti itu, dia akan menjadi seorang kapten misalnya seperti itu. Maka kita beri keterangan di situ kapten misalnya, atau 1 sebagai nilai kapten seperti itu. Jadi untuk membentuk sebuah relasi pada satu entitas saja itu tidak disarankan sebenarnya, karena itu tidak efektif kayak gitu, tidak efektif untuk digunakan. Jadi lebih baiknya kita menggunakan binary relationship. Jadi ada 2 atau lebih entitas yang dia nanti berelasi untuk digunakan di tabel relasinya gitu. Jadi tidak disarankan untuk bikin satu entitas. Oke. Ada contoh, misalnya kita membuat sebuah entitas ya. Jadi ada sebuah contoh, misalnya jika entitas yang kita buatkan ini itu misalnya ada beberapa entitas ya.
misalnya entitas pegawai, entitas barang, entitas distributor, entitas pembeli, kemudian entitas rak. Misalnya ya ini ya. Kemudian kita siapkan dulu nanti relasinya ya. Jadi dari beberapa entitas ini, entitas pegawai, entitas barang, entitas distributor, entitas pembeli, entitas rak. Ini nanti kita akan coba untuk gabungkan beberapa entitas tersebut dengan menggunakan derajat relasi. Misalnya pembeli nanti bisa berelasi sama barang, kemudian distributor nanti bisa berelasi juga dengan barang, pegawai bisa berelasi juga dengan barang, kemudian barang nanti dia juga berelasi sama rak. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwa kita ini mendesain sesuatu entitas itu nanti bisa dihubungkan dengan entitas yang lainnya. Nah, itu berdasarkan survei dari perancang ya. Jadi perancangnya harus bisa survei dulu kira-kira dari tabel yang disediakan ini apakah memiliki keterkaitan dengan tabel yang lainnya atau tidak gitu. Nah, itu memang harus butuh analisis terlebih dahulu. Nah, analisis ini berdasarkan pengumpulan data. Jadi tidak berdasarkan perkiraan saja gitu. Jadi yaudah nanti tabel ini kita hubungkan dengan tabel ini, tabel A, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi tidak seperti itu. Jadi untuk bisa menggabungkan ada beberapa entitas itu, ya memang kita harus lakukan analisis terlebih dahulu terhadap kebutuhan, apakah memang butuh untuk direlasikan atau tidak. Gitu. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi kalau misalnya anggap saja analisis dan pengumpulan data itu udah kita lakukan. Anggap saja seperti itu. Sehingga kita menemukan beberapa entitas di situ, kemudian kita gali lagi bagaimana proses yang terjadi pada sistem yang berjalan. Ternyata kita menemukan beberapa ketergantungan terhadap entitas-entitas yang ada. Nah, barulah kita gabungkan di sini. Jadi ada pembeli berelasi dengan tabel barang, kemudian distributor berelasi dengan barang, pegawai juga begitu. Akhirnya ditemukan seperti ini. Nah, kemudian baru kita tentukan atributnya gitu. Jadi setelah kita tentukan entitasnya, kemudian bagaimana derajat relasinya, kemudian kita tentukan atributnya. Misalnya dicontohkan kalau pegawai, yang kita butuhkan yang pastinya adalah primary key-nya sebagai sebuah nilai unik dari satu rekor. Kemudian nama, kemudian alamat, dan isi dari sebuah atribut. Nah, ini memang kembali lagi ketergantungannya terkait dengan kebutuhan data. Jadi kebutuhan data dari pengguna itu perlu nggak data yang ada di atribut. Kalau dia misalnya memang butuh untuk informasi data alamat, data nama, data tanggal masuk, nah itu yang berarti harus dimasukkan. Kemudian ada entitas yang lain, misalnya dicontohkan di sini entitas barang. Atribut yang dibutuhkan barang, misalnya ada kode barang, nama barang, dan sebagainya. Nah, perlu untuk diketahui juga apakah kita harus menyingkat setiap katanya atau tidak. Nah, ini memang lebih bagusnya dibuatkan dalam kamus data ya. Tapi kalau ini tidak dibuat dalam kamus data, maka penentuan untuk menyingkat sebuah kata itu hanya didasarkan kepada penggunaan dari namanya saja gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menyingkat sebuah kata, yang penting itu bisa diketahui oleh siapapun nanti yang akan berinteraksi dengan database itu. Misalnya ini ya, ini misalnya KD BRG. Nah, mungkin tidak semua orang mengetahui tentang apa itu KD BRG. Mungkin orang lain menganggap ini apa ya seperti itu. Jadi untuk menyingkat ini memang harus disepakati bersama dengan tim yang lainnya juga kayak gitu. Misalnya NM BRG. Ini kan huruf besar semua nih. Nah, apakah kita perlu harus menyingkat seperti ini atau tidak? Nah, ini kembali ke kesepakatan awal. Kalau memang itu harus disingkat, ya silakan disingkat. Kalau tidak, ya sebenarnya tidak ada masalah dengan kita menggunakan huruf yang panjang, misalnya nama, barang. Gitu. Sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau memang supaya lebih ringkas saja, mungkin dipersingkat dengan NMBRG. Nah, tapi yang paling penting itu adalah tidak menggunakan spasi. Jadi dalam sebuah penamaan field, kita tidak diizinkan untuk memberi ruang spasi di situ. Jadi hanya diizinkan untuk satu kata saja. Jadi seolah-olah kalau kita pisah dengan underscore di sini ada
jarak spasi di situ. Padahal ini sebenarnya satu kesatuan kata yang sama, karena dia tidak membaca karakter spasi ya, seperti yang saya informasikan pada praktikum ya. Nah, dia hanya membaca satu kata saja kayak gitu. Nah, ini sebenarnya secara teknis ini satu kata saja gitu, tapi kalau kita bacanya ini ada dua kata di sini yang dipisah dengan underscore seperti itu. Kemudian ada entitas yang lain di sana. Oke, sekali lagi untuk penentuan atribut di dalam sebuah entitas itu kembali berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis dan proses pengumpulan data yang dilakukan. Jadi berdasarkan itu baru kita bisa tentukan mana saja atribut yang harus kita sisipkan, atribut yang harus kita gunakan dalam sebuah entitas. Jadi ini merancang sesuai dengan kondisi yang ada ya. Tapi kalau merancang asal-asalan bagaimana kayak gitu ya, asal-asalan tapi tetap harus sesuai dengan prosedur penentuan dari pembuatan entitas relasi yang benar sebenarnya. Ya tidak mungkin kita membuat sebuah entitas barang di dalamnya ada misalnya NIM seperti itu, ya tidak mungkin seperti itu. Jadi memang harus relasional juga kayak gitu dalam menentukan atribut dalam entitas. Oke, contoh yang ada seperti itu. Kita sudah menentukan atributnya ya, Nah, kalau untuk penggambarannya seperti yang tadi diinformasikan bahwa penggambaran yang kita gambarkan tadi tergantung dari penggunaan relasi. Nah, ini entitas barang sama entitas pembeli berelasi dengan menggunakan satu tabel pembeli. Nah, ini kan nanti akan berujung kepada tabel relasi juga ini di sini. Jadi tabel ini nanti di dalamnya juga memiliki variabel, ya, variabel jumlah barang sama variabel tanggal beli. Jadi data nomor kwitansi atau data pembeli apapun nanti dia akan dimasukkan ke tabel pembelian. Kemudian nanti di dalam tabel pembelian ini nanti ada beberapa rekod yang diperlukan. Secara teknis penggambaran ini nanti kita akan praktekkan ini pada pertemuan praktek bagaimana caranya kita membuat satu tabel relasi berdasarkan tabel yang ada di beberapa tabel untuk sintaks SQL. Nanti kita akan coba terapkan itu sehingga nanti ada beberapa contoh entitas yang nanti kita akan gabungkan dalam satu relasi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk notasi simbol yang berbeda yang lain itu juga kita bisa dikemukakan juga oleh salah satu pembuatnya disebut dengan Martin. Jadi ini penerapan sana entitas nanti dilambangkan dengan kotak, kemudian relasi digambarkan dengan garis penghubung, kemudian atribut digambarkan dengan bisa kotak entitas juga. Ini menurut Martin ya, menurut penemunya si Martin seperti itu. Kemudian ada kardinalitas. Nah ini dari kata dari representasi ini nanti bentuknya adalah garis, dari garis kardinalitas. Kalau di teorinya Crawford yang tadi di slide ke-4 apa ke-5 tadi itu dihilangkan bentuk simbol garisnya, jadi hanya garis satu kayak gitu aja. Jadi ada satu garis kayak gitu aja. Jadi untuk menentukan penggambaran modelnya sebenarnya banyak dasar teori dari simbol apapun itu bisa kalian gunakan. Yang penting itu jangan dikombinasikan, jangan digabung kayak gitu. Jadi sendiri-sendiri saja. Jadi berdasarkan teori-teori yang ada itu kalian pakai simbolnya sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan dikolaborasikan gitu. Oke. Nah, ini simbol yang dimiliki oleh Crowdfoot. Jadi ini simbol Crowdfoot. Salah satu contoh dari model versinya Martin juga. Oke. Nah, sekali lagi model IR yang kalian akan gambarkan itu sebenarnya adalah sebuah penggambaran dari wadah penyimpanan dari database itu sendiri gitu. Jadi kalau kalian sudah menentukan berapa entitas yang akan dimiliki untuk sebuah database,
Maka itu nanti akan mewakili dari tabel yang kalian desain di model fisiknya. Jadi di model fisiknya kalian mau menggunakan apa misalnya? Kalian mau menggunakan database MDB kah, mau menggunakan SQL kah, kayak gitu, atau menggunakan database yang lain kah, kayak gitu. Nah itu berdasarkan dari rancangan entitas yang sudah kalian bangun. Tapi nanti mungkin ada nggak pada proses berjalannya waktu kalian membuat entitas baru diketahui mana yang nanti harus berelasi kayak gitu. Nah, itulah gunanya dari sebuah model daur ulang sistem. Jadi model itu akan selalu ada pembaharuan-pembaharuan. Jadi setiap kalian membangun diagram IR, pada saat kalian testing, kemudian nanti ada bug, kemudian nanti ada proses perbaikan, nah nanti akan ada pembaharuan sistem lagi gitu. Nanti ada pembaharuan pembaharuan dari analisis, kemudian nanti ada pembaharuan dari penentuan pembuatan model. Ya, nanti akan dibuatkan dengan diagram yang baru kayak gitu. Jadi tidak murni hanya fix pada suatu kondisi tertentu saja, bisa di suatu kondisi ketika memiliki data yang banyak mungkin nanti ada perubahan kayak gitu. Oke, seperti itu. Kemudian nanti bisa kita contohkan lagi dalam proses IR ini di pembuatan praktikumnya pada pertemuan hari Senin nanti ya. Jadi hari Senin nanti kita tidak UTS dulu ya, karena yang praktek. Kalau yang teorinya di hari Kamis depannya nanti kita praktek. Kalau yang hari Seninnya tidak UTS dulu, nanti ada prakteknya dulu. Perlu juga saya informasikan, kemarin di kelas praktikum juga saya kasih materi, nanti silakan di cross check materi itu. Kemudian nanti penggunaan materi praktikum di pertemuan kemarin yang terakhir itu yang saya masukkan di Smart, nanti tolong di download. Itu nanti sebagian nanti akan saya coba terapkan dulu, kemudian nanti kita gabung dengan praktikum materi praktikumnya gitu. Karena kan kemarin kan kita menggunakan CMD ya, kita kemarin kan menggunakan CMD tuh. Nah, nanti materi CMD yang kita pakai kemarin lewat command line itu nanti akan kita alihkan ke model GUI-nya gitu. Tapi tetap nanti sintak yang akan kita ketik, kita tuliskan, itu nanti sintak SQL-nya tetap harus kita tulis. Hanya kita tuh cuma berbeda tampilan saja gitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam melihat kondisi dari sintak yang kita buat. Jadi nanti ada beberapa perintah sintak yang bisa kita kondisikan, kita persingkat seperti itu dengan tampilan yang lebih baik gitu. Jadi pada awalnya memang proses untuk membangun SQL itu kan dengan menggunakan command line murni ya. Jadi memang command line di layar hitam dan kita ngetik di situ. Nah, tapi seiring dengan perjalanan waktu pada prosesnya diciptakanlah GUI, diciptakanlah IDE untuk bisa memudahkan dalam mendesain database, tapi sintaknya itu tetap kita tuliskan kayak gitu. Nanti hanya berbeda tampilan saja. Kayak gitu. Nanti per hari Senin akan kita pelajari itu. Kayak gitu. Jadi, tapi kalau ada yang mau mempraktekkan terlebih dahulu dari materi yang saya uploadkan di Smart dengan penggunaan MySQL Workbench, silakan aja kalau mau dipraktekkan dulu. Tapi kalau mau menunggu hari Senin nanti saya sampaikan lagi nanti silakan aja, ditunggu saja gitu. Ya, jadi seperti itu untuk materi kardinalitas. Nah, nanti di pertemuan hari Kamis kita UTS dulu, nanti baru selanjutnya materi kardinalitas ini saya akan masukkan ke dalam normalisasi. Jadi nanti setelah UTS teori, materi yang akan kita bahas itu adalah materi kaitannya dengan normalisasi. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya tidak ngasih tugas ya. Jadi kalau di kelas
teori saya jarang sekali ngasih tugas. Adanya di kelas praktek. Cuma nanti semua materi yang saya berikan tolong dipelajari karena nanti di UTS-nya nanti akan saya bahas materi itu dalam bentuk soal ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian untuk materi hari ini. Mohon nanti rekan-rekan mahasiswa belajar pada materi yang sudah saya posting, saya uploadkan di Smart. Nanti semua tolong dipelajari materi itu karena saya mengambil bahan materi itu untuk bahan UTS saya di minggu yang akan datang. Minggu datang tuh tanggal berapa ya? Tanggal 18-an ya, tanggal 18. Tanggal 18 sudah mulai untuk UTS. Nah, UTS-nya online ya, UTS-nya online dengan teknis, ada alokasi pengerjaan UTS, kemudian ada alokasi untuk ada durasi pengerjaan UTS. Jadi ada alokasi pengerjaan UTS, ada durasi pengerjaan UTS. Baik, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti ini materi saya akan posting,